Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik channel ini. Melalui channel yang sederhana ini, kami membagikan kisah-kisah Buddhis dan inspirasi yang mungkin Anda suka dan menginspirasi hidup Anda. Baiklah, mari kita mulai. Kisah Kumara Kassapathera. Dan janganlah membenci ayah dan ibunya. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetawana tentang ibunya Kumara Kassapathera. Kelahiran Kumara Kassapa. Kisah ini bermula dari ibunya yang merupakan putri seorang bendahara di kota Rajagaha. Sejak saat ia mulai mampu berpikir, ia meminta izin untuk menjadi seorang bhikkhuni. Namun, walaupun berulang kali meminta izin kepada kedua orang tuanya, ia tetap gagal mendapatkan izin dari mereka untuk menjadi anggota sangha. Hingga tiba waktunya untuk dinikahkan, ia pun menikah, tinggal di rumah suaminya, dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik. Tak lama berselang, ia mengandung seorang anak. Setelah berhasil membujuk suaminya, ia diizinkan olehnya untuk menjadi anggota sangha. Tetapi dikarenakan tidak mengetahui bahwa dirinya telah hamil, suaminya dengan rombongan besar mengantarkannya ke tempat para bhikkhuni, dan ia pun ditahbiskan menjadi bhikkhuni oleh para bhikkhuni pengikut Dewadatta. Pada suatu saat, para bhikkhuni mencermati bahwa ia telah hamil. Mereka berkata, "Apa maksudnya ini?" Ia menjawab, "Para bhikkhuni yang mulia, saya tidak mengetahuinya, tetapi yang pasti kesucian saya tetap terjaga." Maka para bhikkhuni membawanya pergi menghadap Dewadatta dan berkata kepadanya, "Bhikkhuni ini telah meninggalkan keduniawian karena berkeyakinan. Kami tidak mengetahui bahwa ia telah mengandung anak ini. Oleh karena itu, apa yang harus kami lakukan?" Dewadatta berpikir bahwa jangan biarkan para bhikkhuni yang menjadi pengikut saya mendapatkan celaan. Oleh karena itu, ia berkata, "Usir dirinya dari persamuan bhikkhuni." Ketika bhikkhuni muda ini mendengar perkataan Dewadatta, ia berkata, "Para bhikkhuni yang mulia, janganlah menghancurkan saya. Akan tetapi, saya tidak meninggalkan keduniawian karena panutan dari Dewadatta. Marilah, bawa saya pergi menemui sang guru yang sedang berada di Jetawana." Kemudian mereka membawanya pergi ke Jetawana dan menjelaskan permasalahan tersebut kepada sang guru. Meskipun sang guru mengetahui bahwa ia telah hamil ketika masih menjalani keduniawian, untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, beliau memanggil Raja Pasenadi Kosala, Maha Anatapindika, Chula Anatapindika, Wisaka sang umat awam wanita, beserta siswa-siswa mulia lain, dan memberikan perintah kepada Upalithera. "Pergilah untuk membebaskan gadis ini dari tuduhan yang dijatuhkan kepadanya di tengah para bhikkhu sangga rangkap 4. Sang Thera memanggil Wisaka untuk menghadap raja dan menyerahkan keputusan tentang permasalahan tersebut kepada dirinya. Wisaka menutupi gadis ini dengan tirai, dan di balik tirai tersebut ia melakukan pengujian terhadap tangan, kaki, pusar, perut, dan alat gerak lainnya. Lalu ia menghitung hari dan bulan hingga mendapati bahwa gadis ini telah hamil saat masih menjalani keduniawian. Kemudian memberitahukannya kepada Sang Thera. Setelah itu, Sang Thera menyatakan bahwa ia tidak bersalah di hadapan para bhikkhu sangga rangkap 4. Hingga suatu saat ia melahirkan seorang anak lelaki yang kuat dan gagah, seperti yang telah ia mohonkan kepada Buddha Padumuttara. Suatu hari, ketika raja melewati daerah tempat tinggal para bhikkhuni,
ia mendengar suara tangisan seorang anak kecil. "Suara apakah itu?" ia bertanya. "Paduka," mereka menjawab, "seorang bikuni telah melahirkan seorang anak. Itu adalah suara tangisannya." Maka raja membawa pulang anak itu ke kediamannya dan menyerahkan anak itu untuk dirawat oleh para putrinya. Pada hari pemberian nama tersebut, mereka memberikannya nama Kasapa. Namun, karena ia tumbuh besar di lingkungan kerajaan, semua orang memanggilnya dengan sebutan Kumara Kasapa atau Pangeran Kasapa. Pada suatu hari saat sedang bermain, ia memukuli beberapa anak lelaki. Mereka berteriak, "Kami telah dipukuli oleh si anak yatim piatu." Kasapa langsung berlari menemui raja dan berkata kepadanya, "Paduka, mereka berkata bahwa saya adalah seorang anak yatim piatu. Beritahukan saya siapa sebenarnya ibu saya." Raja menunjuk para putrinya dan berkata, "Mereka adalah para ibumu." Namun anak tersebut menjawab, "Saya tidak mempunyai ibu sebanyak itu. Saya seharusnya hanya memiliki seorang ibu. Beritahukan saya siapakah itu?" Raja berpikir, tidak mungkin untuk dapat membohongi anak ini. Maka raja berkata kepadanya, "Putraku tersayang, ibumu adalah seorang bikuni, dan saya membawamu ke sini dari tempat tinggal para bikuni." Hal tersebut membuat hatinya menjadi tergerak. Ia langsung berkata, "Ayahanda, mohon bawalah saya untuk ditahbiskan menjadi anggota sangga." "Baiklah putraku tersayang," jawab raja. Maka dengan rombongan besar, raja membawa anak ini menemui sang guru untuk ditahbiskan menjadi anggota sangha. Setelah menyatakan ikrarnya dengan penuh, ia dikenal sebagai Kumara Kasapathera. Setelah menerima pelajaran tentang objek meditasi dari sang guru, ia pergi ke dalam hutan. Meskipun telah berjuang dengan keras, ia tetap tidak mampu mengembangkan tingkatan jhana. Maka ia sendiri berpikir, "Saya akan memperoleh pelajaran tentang objek meditasi yang sesuai dengan kebutuhan saya dari sang guru." Ia pun kembali menemui sang guru dan berdiam di hutan Andha. Saat itu, seorang biku pada masa Buddha Kasapa yang telah sendirian bermeditasi dan mencapai tingkat kesucian anagami dan terlahir kembali di alam Brahma, pulang dari alam Brahma dan menanyakan 15 buah pertanyaan kepada Kumara Kasapa. Namun ia berpesan kepadanya, tidak ada seorang pun yang mengetahui jawaban dari pertanyaan ini selain sang guru. Pergilah cari sang guru dan dapatkan jawaban tersebut. Kumara Kasapa melakukannya dan pada akhir penyampaian jawaban tersebut ia mencapai tingkat kesucian arahat. Dan jangan membenci ayah dan ibunya. Selama 12 tahun sejak Kasapa meninggalkan keduniawian, air mata mengucur keluar dari kedua mata ibunya yang merupakan seorang bikuni. Dengan wajah berlinangan air mata, bersedih karena perpisahan dengan putranya, ia pergi berpindah patah. Suatu hari, ia melihat putranya yaitu Sang Thera sedang berada di jalan. Dengan berteriak, "Putraku, putraku!" Ia berlari untuk menemuinya dan jatuh tersandung hingga terguling-guling di atas tanah. Air susu mengucur keluar dari kedua payudaranya dan jubahnya pun menjadi basah ketika bangun dari jatuhnya. Lalu ia memeluk erat Sang Thera. Sang Thera berpikir, jika ia menerima perkataan halus dari saya, ia tidak akan melepaskan saya. Oleh karena itu, saya akan berkata kasar kepada dirinya. Maka ia berkata kepada ibunya, "Ada apa denganmu? Tidak bisakah kamu pergi menjauh atas dasar kasih sayang?"
Ibunya berpikir. Tutur katanya bagaikan seorang perampok. Dan ibunya berkata kepadanya, "Putraku tercinta, apa yang engkau katakan?" Namun ia malah mengulang perkataan kasarnya. Lalu ibunya berpikir, dikarenakan dirinya saya tidak mampu menahan tangis selama 12 tahun. Tetapi ia telah bersikap kasar terhadap saya. Mengapa saya harus memperhatikannya lagi? Dan kemudian dengan meninggalkan kemelekatan terhadap putranya di sana, pada hari itu juga ia mencapai tingkat kesucian arahat. Hingga suatu saat, para bikhu memulai sebuah pembicaraan di dalam balai kebenaran. Dewadatta telah menghancurkan hidup Kumara Kassapa yang memiliki kemampuan untuk mencapai tingkat kesucian Sotapanna, beserta ibunya yang merupakan seorang bikkhuni. Meskipun demikian, sang guru menjadi tempat berlindung bagi mereka. Oh, betapa besar cinta kasih para Buddha terhadap dunia ini. Pada saat itu juga, sang guru menghampiri dan bertanya kepada mereka, "Wahai para bikhu, apakah yang menjadi topik pembicaraan kalian ketika sedang duduk berkumpul di dalam sini?" Setelah mereka memberitahukan kejadian tersebut, beliau berkata, "Wahai para bikhu, bukan hanya kali ini saja saya menjadi tempat berlindung dan bernaung bagi mereka. Saya juga menjadi tempat berlindung bagi mereka pada sebuah kehidupan lampau." Setelah berkata demikian, beliau menceritakan kisah Nigrodha Jataka secara mendetail. "Ikutilah hanya rusa beringin, janganlah hidup bersama rusa cabang. Lebih baik mati bersama rusa beringin daripada hidup bersama rusa cabang." Kemudian sang guru mempertautkan kelahiran lampau tersebut dengan berkata, "Pada masa itu, rusa cabang adalah Dewadatta, dan para pengikut rusa cabang adalah para pengikut Dewadatta. Rusa betina itu adalah bikkhuni tersebut, anak rusa betina adalah Kumara Kassapa, dan rusa beringin, raja para rusa, yang mengorbankan nyawanya untuk rusa betina beserta anaknya adalah saya sendiri." Dan setelah memuji kasih sayang bikkhuni terhadap putranya, dan karena menjadikan dirinya sendiri sebagai perlindungan bagi dirinya sendiri, beliau berkata kepada para bikhu, "Para bikhu, di antara begitu banyaknya alam surgawi ataupun pencapaian magga yang telah dicapai oleh seseorang bukanlah berkat jasa orang lain. Oleh karena itu, diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Bagaimana seseorang dapat menjadi pelindung bagi orang lain?" Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut ini. "Diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Kalau begitu, bagaimana seseorang dapat menjadi pelindung bagi orang lain? Seseorang menjadi terkendali dengan baik karena dirinya sendiri. Seseorang mendapatkan perlindungan yang sulit didapatkan untuk dirinya sendiri." Demikianlah teman-teman akhir kisah ini. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi Anda. Selamat menjalani hari ini, tetaplah kuat. Mari kita merawat kesehatan tubuh dan batin kita masing-masing, demi diri kita sendiri dan semesta. Apabila Anda menyukai konten ini, silakan subscribe channel ini, klik suka, bagikan ke teman-teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga memperoleh manfaat yang sama seperti Anda. Serta tinggalkan komen Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan hingga akhir. Dan sampai jumpa di kisah berikutnya.